Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada berita yang kurang mantap kawan. Saya bacakan dulu dari media onlinenya demokrasi.id dengan judul Sumber Tempo. Luhut sempat kumpulkan sejumlah ketua partai, bahas penundaan pemilu 2024. Oh male. Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut laporan majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, 7 petinggi partai koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai dalam waktu yang berbeda. Pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari 2022. Mereka yang dipanggil oleh Luhut antara lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hajan. Dalam pertemuan itu, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jasulil Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar, ujar Jasilul seperti dikutip dari majalah Tempo pada Senin 7 Maret 2022. Zulkifli Hajan juga membantah bertemu dengan Luhut dan melakukan pembahasan tersebut. Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli lewat pesan pendek Sabtu 5 Maret lalu. Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimmy Ashidik mengatakan dirinya menghubungi Luhut untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu membantah disebut memberi perintah ihwal penundaan pemilu 2024. Itu cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya? Kata Jimli menirukan ucapan Luhut kepada Tempo Jumat 4 Maret 2022. Menurut Jimli, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD jika memang serius hendak dijalankan. Sementara itu, pihak Luhut belum merespon pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Namun juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody Sabtu 5 Maret 2022. Itu ya, saya bacakan beritanya dan judulnya kawan. Kalau memang ini terjadi, Pak Luhut walaupun mungkin itu ngobrol-ngobrol kah, bercanda-canda kah, ya, kalau ini memang benar berita ini bahwa Pak Luhut ya meminta kepada ketua umum partai politik untuk penundaan pemilu, saya bilang ini sama dengan mengajak orang untuk mengkhianati amanah konstitusi. Tidak ada yang namanya penundaan pemilu. Yang ada selesai 2 periode, ya sudah. Kalau memang terjadi trouble, akan terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, disinilah peran daripada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, ya, untuk mempercepat pemilu. Tapi ini kan tidak ada urgensi.
Jadi ya Pak Luhut, janganlah ajak-ajak orang untuk melanggar dan mengkhianati amanah konstitusi kalau ini terjadi. Walaupun tadi katanya hanya ngobrol-ngobrol dan sebagainya, itu kan sama, walaupun ngobrol-ngobrol kan menyampaikan. Dan yang jadi dilema juga, ada 3 ketua umum partai tiba-tiba muncul di publik minta penundaan pemilu. Nah berarti ketiga ketua umum ini mau mengkhianati amanah konstitusi negara UUD 45. Ya, ini berbahaya. Ya, kalau menurut berita yang saya bacakan tadi, ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kalau itu memang betul-betul ada arahan dari Pak Luhut mengajak ketua umum partai politik untuk menunda pemilu, ini sungguh luar biasa, mau mengkhianati amanah konstitusi. Ada apa semua ini? Kalau masalah kepemimpinan Pak Jokowi mau dipuji ke apakah silakan, tapi bukan berarti mengajak orang lain untuk ikut menunda pemilu. Dan kembali lagi, saya heran juga sama ketua umum partai yang 3 orang itu, dari Golkar, dari PAN, dari PKB. Apakah mereka tidak tahu amanah konstitusi, atau pura-pura tidak tahu, atau apalah? Berikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang lainnya untuk memimpin negeri yang besar ini. Tidak salah memuji pemimpin, itu bagus. Tapi bukan berarti harus melabrak amanah konstitusi. Ya mudah-mudahan Pak Luhut tidak demikianlah mengajak-ajak orang untuk melanggar amanah konstitusi. Ya, biarlah kekuasaan itu jangan dipermainkan. Kalau memang masanya 2 periode, ya saya juga tidak paham ada kepentingan apa di balik semua ini. Ya jangan jadi merasa orang paling hebat lah dalam memimpin negeri ini, jangan. Nyatanya itu harga minyak naik, harga minyak goreng langka, itu bukan suatu keberhasilan, itu harus menjadi introspeksi kekurangan. Kalau masalah pembangunan infrastruktur, ya saya pribadi mengakuilah, walaupun mungkin sebagian besar itu dari ngutang ke luar negeri. Ibaratnya itu siapapun bisa jadi pemimpin, entah itu lulusan SD kah, SMP kah, SMA kah, bahkan tidak ada sekolahnya pun bisa memimpin negeri ini kalau hanya mengandalkan utang. Bisa. Yang diinginkan sekarang ini bagaimana kita berdikari di atas kaki kita sendiri dengan memanfaatkan ya kekuatan komponen kita sendiri, mulai dari komponen sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, itu yang hebat. Kalau cuma ngemis-ngemis ke bangsa asing untuk investasi ke negara kita, ya siapapun bisa untuk jadi pejabat, untuk jadi menteri. Mereka mungkin yang bahkan tidak lulus sekolah pun kalau jadikan menteri, kemudian dikasih arahan, kamu beli ini, nggak ada duit pak, ngutang, bagaimana caranya ngutang ke luar negeri, semua orang bisa kalian begitu. Kita butuh pemimpin mulai dari nasional sampai daerah yang dapat ya mobilisasi komponen-komponen dalam negeri, berdiri atas kaki sendiri, bangga dengan kekuatan bangsa sendiri. Kita jumlah penduduk besar, tidak sedikit orang pintar di negeri ini, sumber daya alam kita ini cukup besar. Nah, bagaimana caranya ini mengakomodir ini semua sehingga menjadi sebuah kekuatan ekonomi, maka secara tidak langsung kehidupan sosial dapat berjalan dengan normal, perpolitikan berjalan dengan normal, pertahanan akan kuat, keamanan akan kondusif. Itu sudah rumusnya begitu. Tapi kalau selama ini masih mengandalkan investor asing, ngutang ke luar negeri, maka gejolak dalam negeri akan tetap ada. Karena tidak semua rakyat Indonesia setuju itu.
ini aja informasi kawan bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pesan melalui kolom komentar video ini, silakan ya. Tapi saya juga berpesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Saya secara pribadi tetap mendoakan Opung Luhut ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, senior saya, abang saya, bapak saya, agar senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Itu doa saya. Ini saja kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.